nama saya Fani dari kelas 11 5. Saat ini saya akan mempresentasikan resume dari jurnal yang telah saya pilih. Jurnal yang telah saya pilih ini berjudul Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dengan Perilaku Penyalahgunaan Nafza di kelas 2A Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Jurnal ini dibuat oleh Nel Efni dan dikeluarkan pada tahun 2018 di Jambi. Menurut BNN pada tahun 2011, nafza atau narkoba, psikotropika, dan zat adiktif merupakan golongan bahan atau zat yang jika masuk dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang dapat merusak tubuh, terutama otak. Menurut BNN pada tahun 2011, penyebab penyalahgunaan nafza sangatlah kompleks. Hal ini dikarenakan adanya akibat dari interaksi dari berbagai macam faktor, yang seperti faktor individu, yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba dan tanpa sadar atau tidak berpikir panjang tentang akibat di kemudian hari. Lalu ada faktor lingkungan seperti keluarga bermasalah atau broken home, dan juga lingkungan atau pergaulan seperti ada salah satu atau beberapa anggotanya yang merupakan pengguna nafza atau mungkin lebih parah lagi merupakan pengedar narkoba. Lalu yang ketiga ada faktor ketersediaan narkoba, yaitu seperti narkoba yang semakin hari semakin mudah didapatkan, harga narkoba yang semakin murah dan semakin terjangkau. Selain itu, dalam hal ini pengetahuan seseorang akan nafza itu sangatlah berpengaruh, karena dengan ketidaktahuan dampak dan akibat dari nafza, maka seseorang dapat menyalahgunakan nafza. Selain itu juga, dukungan keluarga juga berperan penting sebagai penentu utama dalam masalah ini, karena tanpa adanya dukungan keluarga yang memberikan informasi kepada anak-anaknya tentang bagaimana cara untuk memilih pergaulan yang sehat dan bebas dari nafza, maka anak-anak tentu saja bisa salah arah dan bisa masuk ke dalam penyalahgunaan nafza. Menurut WHO pada tahun 1984, penyalahgunaan nafza adalah pemakaian nafza secara terus-menerus atau sekali-sekali secara berlebihan dan di luar petunjuk dokter. Senada dengan pernyataan tersebut, Departemen Kesehatan pada tahun 2001 juga menyatakan bahwa penyalahgunaan nafza adalah penggunaan nafza secara patologis atau di luar tujuan pengobatan yang sudah berlangsung selama paling sedikit 1 bulan berturut-turut dan menimbulkan gangguan dalam fungsi sosial, sekolah, ataupun pekerjaan. Upaya yang serius tidak hanya diperlukan dalam pencegahan penyalahgunaan nafza, tapi juga diperlukan dalam proses pemulihan bagi mereka yang telah menjadi pecandu nafza. Nah, proses pemulihan ini terdiri dari pemulihan medis dan juga pemulihan sosial. Dukungan keluarga juga sangat diperlukan dalam hal ini, karena dukungan keluarga dianggap mampu melemahkan dampak dari stres dan juga memperkuat kesehatan mental seorang individu. Berdasarkan BNN menyatakan bahwa 1,5% populasi penduduk Indonesia sudah terlibat dalam penyalahgunaan nafza, yang terdiri dari laki-laki yaitu 79% dan perempuan yaitu 21%. Dalam catatan yang termasuk ke dalam persentase ini adalah kelompok yang menggunakan nafza lebih dari satu jenis. Bahkan setiap tahunnya ada 15.000 orang yang meninggal karena narkoba. Peneliti sebelum melakukan penelitian, ia sempat melakukan survei awal pada tanggal 24 September 2014 di kelas 2A Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Dan di sana ia berhasil mewawancarai 10 tahanan, dan dari 10 tahanan ini 2 tahanan merupakan pengedar dan pengguna nafza, 5 tahanan mengatakan hanya mencoba-coba saja dan ingin tahu rasa dari narkoba, sedangkan 3 tahanan lainnya mengatakan bahwa mereka menggunakan karena kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Lalu dapat disimpulkan dari survei awal ini bahwa penyebab utama dari penyalahgunaan nafza itu dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang nafza dan akibat dari nafza, serta faktor keluarga. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal
16 sampai 20 Maret tahun 2015 di kelas 2A Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian cross-sectional dengan tujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga dengan perilaku penyalahgunaan nafza di kelas 2A Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan cara simple random sampling yang berhasil mendapatkan sampel sejumlah 40 responden. Kemudian data diperoleh melalui kuesioner, dengan cara wawancara melalui kuesioner pengetahuan dan dukungan keluarga. Lalu data diolah dengan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-square. Lalu juga pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran variabel-variabelnya hanya sekali dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dari variabel independen yaitu pengetahuan dan dukungan keluarga dengan variabel dependen yaitu perilaku penyalahgunaan nafza. Lalu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah selembaran kuesioner. Kemudian data akan diolah dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dan menggunakan cara editing, coding, scoring, entry data, dan cleaning data. Hasil penelitian. Jadi dari penelitian ini didapatkan bahwa dari beberapa karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan, karakteristik responden ini dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3 secara berturut-turut. Jadi pada tabel 1 ini dia menyajikan tentang jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, dari 40 responden itu dapat dilihat di tabel 1 bahwa semua respondennya adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu 40 responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 100%. Lalu tabel 2 menyajikan tentang jumlah responden berdasarkan umurnya. Yang berumur 15 sampai 19 tahun ada 1 orang dengan persentase 2,5%. Yang berumur 20 sampai 25 tahun ada 14 orang dengan persentase 35%. Yang berumur 26 sampai 30 tahun ada 18 responden dengan persentase 45%. Yang berumur 31 sampai 35 tahun ada 5 orang dengan persentase 12,5%. Dan yang berumur lebih dari 35 tahun ada 2 orang dengan persentase 5%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden itu berumur 26 sampai 30 tahun, yaitu ada 18 orang dengan persentase 45%. Di tabel 3 menyajikan tentang jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya. Yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SD atau sederajat ada 9 responden dengan persentase 22,5%. Tingkat pendidikan SMP atau sederajat ada 23 orang dengan persentase 57,5%. Yang tingkat pendidikan terakhirnya SMA atau sederajat ada 8 responden dengan persentase 20%. Sedangkan yang tingkat pendidikan terakhirnya perguruan tinggi tidak ada. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar paling banyak responden itu memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu di jenjang SMP atau sederajat, yaitu ada 23 orang dengan persentase 57,5%. Lalu penelitian ini juga menggunakan analisa univariat untuk mengetahui gambaran pengetahuan, dukungan keluarga, dan perilaku penyalahgunaan nafza pada responden. Dari tabel 4 dapat dilihat, tabel 4 ini menyajikan tentang gambaran pengetahuan nafza yang dimiliki oleh responden. Responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang nafza ada 16 orang dengan persentase 40%. Sedangkan yang memiliki pengetahuan yang kurang baik ada 24 responden dengan persentase 60%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan tentang nafza yang kurang baik lebih banyak atau lebih mendominasi, yaitu ada 24 orang dengan persentase 60%.
Lalu dari tabel 5 menyajikan tentang gambaran dukungan keluarga yang didapatkan oleh responden. Responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik itu ada 18 orang dengan persentase 45%. Sedangkan yang memiliki dukungan keluarga yang kurang baik ada 22 orang dengan persentase 55%. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa responden yang mendapatkan dukungan keluarga yang kurang baik itu lebih banyak atau lebih mendominasi, yaitu ada 22 orang dengan persentase 55%. Lalu untuk tabel ke 6 dapat dilihat ini merupakan gambaran perilaku penyalahgunaan nafza yang dimiliki oleh responden. Maksud dari perilaku penyalahgunaan nafza itu maksudnya adalah kemungkinan responden untuk kembali menyalahgunakan nafza. Dari sini dapat dilihat bahwa responden yang memiliki perilaku penyalahgunaan nafza beresiko rendah ada 19 responden dengan persentase 47,5%. Sedangkan yang memiliki perilaku penyalahgunaan nafza beresiko tinggi ada 21 responden dengan persentase 52,5%. Lalu, penelitian ini juga menggunakan analisa bivariat untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan responden dengan perilaku penyalahgunaan nafza yang ditunjukkan dalam tabel 7 ini. Di tabel 7 ini dapat dilihat dari 40 responden, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki responden, 16 responden memiliki pengetahuan yang baik tentang nafza. Dan dari 16 orang ini, ada 12 responden yang memiliki perilaku penyalahgunaan nafza yang beresiko rendah, sedangkan 4 responden lainnya memiliki perilaku penyalahgunaan nafza yang beresiko tinggi. Lalu, 24 responden lainnya yang memiliki pengetahuan kurang baik. Dari 24 orang ini, ada 7 responden yang memiliki perilaku penyalahgunaan nafza yang beresiko rendah. Sedangkan 17 responden lainnya memiliki perilaku penyalahgunaan nafza beresiko tinggi. Lalu dari sini setelah ditemukan data-data ini, lalu dilakukan uji analisis statistik chi-square dengan nilai ketepatan 95% dan menggunakan nilai kemaknaan 5% atau alpha sama dengan 0,05. Lalu ditemukan bahwa nilai P atau P value-nya itu adalah 0,012. Maka dapat disimpulkan karena 0,012 itu dia lebih kecil dari nilai alfanya yaitu 0,05, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan yang dimiliki responden dengan perilaku penyalahgunaan nafza di kelas 2A Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan tentang nafza yang rendah, hal ini juga dapat memicu responden memiliki perilaku penyalahgunaan nafza yang beresiko tinggi. Nah, rendahnya pengetahuan responden tentang nafza itu dapat disebabkan karena responden kurang mendapat informasi tentang nafza dan akibatnya, serta tingkat pendidikan responden yang rendah. Menurut Prisaria pada tahun 2012 mengatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan maka semakin tinggi pula pencegahan terhadap penyalahgunaan nafza. Sejalan dengan ini, ada juga teori yang dikemukakan oleh Potter dan Perry pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah latar belakang pendidikannya. Dan dari penelitian ini dapat dilihat bahwa responden itu paling banyak memiliki latar belakang pendidikan terakhir di jenjang SD atau SMP atau sederajat. Dan karena inilah yang menyebabkan kenapa responden memiliki pengetahuan yang kurang baik tentang nafza, disebabkan karena itu. Lalu dari tabel 8 dapat dilihat bahwa ini menyajikan tentang hubungan dukungan keluarga dengan perilaku penyalahgunaan nafza. Dari 40 responden, 18 responden mendapatkan dukungan keluarga yang baik. Dan dari 18 orang ini, 14 responden memiliki perilaku penyalahgunaan nafza beresiko rendah. Sedangkan 4 orang lainnya memiliki perilaku penyalahgunaan nafza beresiko tinggi. Sedangkan untuk 22 responden lainnya yang mendapatkan dukungan keluarga yang kurang baik, dari 22 orang ini ada 5 responden memiliki perilaku penyalahgunaan nafza yang beresiko rendah dan 17 responden lainnya memiliki
perilaku penyalahgunaan nafza yang beresiko tinggi. Dan dari hasil data ini kemudian juga sama seperti tadi, dengan menggunakan uji chi-square dan menggunakan nilai kemaknaan 5%, didapatkan bahwa nilai P-nya itu adalah 0,002. Dan 0,002 ini dia lebih kecil dari nilai kemaknaannya, yaitu atau nilai alfanya yaitu 0,05. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku penyalahgunaan nafza di kelas 2A Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Dan dari sini juga dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yang memiliki dukungan keluarga yang baik itu, mereka juga memiliki perilaku penyalahgunaan nafza yang beresiko rendah. Tapi ada beberapa responden yang walaupun telah mendapat dukungan keluarga yang baik, mereka juga masih saja beresiko tinggi untuk menyalahgunakan nafza. Nah, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya dukungan dari keluarga berupa pemberian informasi tentang nafza dan akibatnya, sehingga menyebabkan perilaku penyalahgunaan nafza pada responden tersebut tetap beresiko tinggi. Dan juga sangat diperlukan dukungan keluarga yang baik, yaitu berupa dorongan, motivasi, empati, bahkan bantuan yang dapat membuat individu pengguna nafza itu merasa lebih aman dan tenang, sehingga saat individu tersebut kembali ke tengah-tengah keluarga, individu tersebut tidak akan dengan mudah terjerumus untuk kembali menyalahgunakan nafza. Lalu juga dukungan keluarga berkaitan dengan pembentukan keseimbangan mental dan juga kepuasan psikologis. Jadi jika seseorang individu itu mendapatkan dukungan keluarga yang besar atau tinggi, maka akan semakin baik juga individu itu dalam menangani masalah yang sedang dihadapinya, sehingga ia tidak akan mudah untuk terjerumus lagi ke dalam penyalahgunaan nafza. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1 dari 40 responden didapatkan 21 responden memiliki perilaku penyalahgunaan nafza yang berisiko tinggi. Lalu 2 dari 40 responden didapatkan bahwa 24 responden memiliki pengetahuan tentang nafza yang kurang baik. 3 dari 40 responden didapatkan bahwa terdapat 22 responden yang memiliki dukungan keluarga yang kurang baik. 4 ada hubungan pengetahuan dengan perilaku penyalahgunaan nafza di kelas 2A Lembaga Pemasyarakatan Jambi. 5 ada hubungan dukungan keluarga dengan perilaku penyalahgunaan nafza di kelas 2A Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Sekian dari saya, terima kasih.